Oke, jadi saya jelasin dari sini ya. Pertidaksamaan kuadrat ya, kuadrat. Kalian tahu kuadrat itu apa? Ya, persamaan kuadrat itu ya yang memiliki nilai x kuadrat ditambah x dikurang 2. Nah, ini boleh sembarangannya ya. Bisa min x kuadrat plus 2x min 1 dan seterusnya. Jadi itu namanya pertidaksamaan kuadrat. Ciri-ciri dari pertidaksamaan kuadrat itu nanti bisa difaktor. Nah, kalau nggak bisa difaktor atau kalau misalnya kamu nggak bisa faktor ya, kemarin kita udah belajar cara memfaktorkan ya kan. Kemudian dengan rumus bisa, dengan memfaktorkan secara biasa bisa ya. Jadi tinggal pilih aja, tinggal pilih mana yang paling gampang. Nah, ini yang barusan tadi saya kirimkan ya, di buku ada ya. Nah, ini. Jadi langkah pertama adalah kamu faktorkan seperti ini, dibikin sama dengan dulu ya. Ya, kemudian ini dipindah ruas yang x1 min x min 1 jadi 1 ya, x plus 2 jadi min 2, kalau plus jadi min, kalau min jadi. Nah, kemudian perpotongan dengan sumbu x terletak pada 1 dan min 2. Oleh karena itu berdasar grafik ya. Nah, grafik tersebut kalian bisa lihat di situ grafiknya. Nah, digambar ya. Bahwa x ya lebih dari min 2 atau sama dengan dan kurang dari 1. Jadi untuk menentukan nilai ini pun nanti ada caranya ya. Nanti kalian bisa dilihat di papan tulis ya. Setelah ini saya mau jelasin di papan tulis. Ya, kalian kayak lagi senang apa nih? Oke, kemudian yang kedua, sketsa yang kedua ya, itu minus ya. Jadi kalau minus nanti gambarnya tenggelung ke bawah. Iya, kalau misalnya mangkoknya tengkurap ya. Kamu lihat gambar sampingnya tuh, yang gambar grafik fungsi kuadrat di contoh. Nah, itu ada yang gambar tengkurap ya, itu dengan persamaan yang mana? X kuadrat plus 2x min 1. Nah, ini kamu faktorin ya. Hasil faktornya ternyata x min 1 kuadrat atau x sama dengan 1, ternyata tepat di angka 1. Kalau tempat di angka 1 kayak gini berarti tidak ada himpunan penyelesaian, kosong. Nah, ya. Kemudian dengan garis bilangan ya, tentukan pembuat 0 di ruas kiri pertidaksamaan. Jadi setelah ketemu angka-angka ini, kalian bisa gunakan pembuat 0-nya. Maksudnya apa pembuat 0? Nah, di halaman ini kalian bisa lihat ya. Nah, lukislah nilai-nilai dari 1, 3. Nah, kemudian kamu uji 0 itu terletak di mana? Ternyata 0-nya ada di sebelum angka 1 ya. Nah, ternyata kalau 0-nya kamu masukkan ke persamaan, nilainya minus. Nah, gitu. Oke, habis ini nanti saya jelasin di papan tulis ya. Kamu bisa lihat nanti. Karena dengan kayak gini kayaknya kurang ini ya. Kurang komunikatif. Benar nggak? Oke, sebentar. Oke, jadi saya mau tampilkan ya, ini di depan kamu atau saya dan di belakang sih sebenarnya, bukan di depan tapi di belakang. Kelihatan apa bentuknya?
Oke, kembali lagi ke sini ya. Di sini saya mau jelasin bagaimana cara mencari nilai pertidaksamaan pada bentuk persamaan atau pertidaksamaan kuadrat. Ya, judulnya pertidaksamaan pada fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu kayak apa sih fungsi kuadrat? Nah, ternyata fungsi kuadrat yang bentuknya kayak gini ya. Nah, ini namanya fungsi kuadrat. Jadi ada x kuadratnya. Nah, x kuadrat itu ya kalau digambar nanti dia akan membentuk sebuah kurva ya, baik ke atas ataupun kurvanya nanti ke bawah gini. Nah ya, kurva ke atas kalau A-nya positif, nah kalau ke bawah kalau A-nya negatif. A itu yang mana? A itu yang ini ya, ini A namanya. Jadi A itu angka yang di depan x kuadrat ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya ya? Cara penyelesaiannya kalau kamu menemukan soal tentang kuadrat, ya, misalnya ada soal begini, x kuadrat ya, kemudian ditambah x dikurang 2 kurang dari atau sama dengan 0. Ingat ini bacanya apa? Kurang dari atau sama dengan ya. Nah, langkah pertama ini kamu bikin sama dengan tandanya ya, diubah dulu sama dengan. Nah, kayak gini ya, sama dengan. Kemudian di faktor. Di faktor apa sih? Faktor itu yang bentuknya kayak gini. Nah, ini namanya faktor. Ya, faktor bukan astor ya. Astor makanan. Kalau faktor itu matematika yang bentuknya nilai dari, jadi begini, x kuadrat itu perkalian x sama x ya, ketemu x jadi x kuadrat. Kemudian kalian lihat angka 2 itu perkalian 2 dan 1 gitu ya. Nah, kemudian kalau dijumlah hasilnya positif 1, berarti ini positif, ini negatif. Begitu ya cara bikinnya. Ulangi lagi. Jadi cara memfaktorkannya adalah pertama kamu tulis angka depannya. Kalau ini enggak ada angkanya berarti tulis x sama x ya. Oke. Kemudian angka kedua itu lihat pojok sininya. 2 itu perkalian 2 dan 1. Nah, kemudian ini ada x doang. X itu adalah 1 sebenarnya ya. 2 sama 1 ya, jika dijumlah hasilnya 1 itu angka berapa? Angka plus 2 sama min 1. Jadi ini kalau kita jumlah ya, pojokan ini min 2 sama plus 2 sama min 1 adalah 1. X kali x adalah x kuadrat. Itu jadi cara memfaktornya kayak gitu ya. Nanti kalian kalau misalnya bingung atau masih bingung tentang pemfaktoran, diulang lagi ya materi yang pemfaktoran. Bisa juga dengan rumus ya. Nah, kalau sudah kayak gini gimana nanti? Jadi gini, x min 2 sama dengan 0, x ya sini. Nah, x plus 2 sama dengan 0 atau x dipindah ruas. Ya, kalau pindah ruas jangan lupa yang plus jadi min. Kemudian yang satu x min 1 sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Jadi ada 2x nih ya. X min 2 ya sama x 1. Ya, jadi ada 2. Nah, langkah selanjutnya kita dituntut untuk mencari himpunan penyelesaian, namanya himpunan penyelesaian.
ya, himpunan penyelesaian. Ya, himpunan penyelesaian itu kita sebut dengan HP ya. Himpunan penyelesaian itu biasanya ditulis dalam bentuk kayak gini ya, dan seterusnya ya. Nah, dari soal ini ya, cara menentukan bentuk kayak gini, pertama adalah kamu bikin namanya garis bilangan ya, halaman 47. Garis bilangan itu yang kayak kemarin kita sudah bikin, yang lurus ya. Karena di sini ada dua nomor ya, kamu tulis atau bikin titiknya 2. Karena ini lebih besar atau sama dengan, berarti harus titiknya penuh. Nah, kita isi titik ini dengan angka ini ya, angka 2 sama angka 1. Angka 2 dengan angka 1. Gitu ya. Kemudian tinggal kita mencari arahnya. Cara mencari arah itu dari tanda di sini. Nah, tandanya di situ adalah lebih besar. Coba kita substitusi 0. 0 itu terletak di sini ya. Yang 1 sama 1. Coba kalau kita masukkan ke 0 ke persamaan yang pertama, x2 x min 2 ya, apakah lebih kecil dari 0 ya, 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 2 apakah lebih kecil dari 0, ternyata benar. Nah, atau ini adalah minus, ini adalah plus. Jadi cara memberikan plus sama minusnya kamu substitusi dulu, ternyata ini minus ya, hasilnya minus. Yang mana minus? Yang tadi nilai substitusinya minus kan. Nah, kalau sudah kamu beri tanda minus di sini, berarti lajur yang ini setelah titik adalah kebalikannya ya, plus gitu. Coba kalau misalnya kurang yakin, misalnya saya mau kasih angka 2 nih, substitusi 2. Jadi 2 ini misalnya di sini ya, angka 2. Benar nggak positif? Nanti 2 kuadrat tambah 2 kurang 2. Apakah lebih dari 0 atau kurang dari 4, ternyata ditambah 0. 4 kurang dari 0. Jadi hasilnya positif. Ya, positif 4. Kalau positif 4 itu berarti ini plus. Nah, sekarang yang hasilnya minus ya, karena ini tandanya kurang dari, cari yang negatif. Ya, hasilnya adalah di sini di tengah-tengah ini. Ini adalah negatif. Tinggal kita bikin kayak gininya. Nanti HP itu sama dengan X min 3, X lebih dari min 2, dan X kurang dari 1. Oke, gitu ya. Kira-kira itu jawabannya untuk menjelaskan soal nomor 1 atau contoh nomor. Tapi silakan kalian catat ya, misalnya catat. Nanti saya buatin untuk videonya ya, di link atau video di YouTube, supaya kalian bisa mengulang-ulang lagi ya, bagaimana cara membuat atau menyelesaikan fungsi kuadrat bertidaksamaan.
foto dulu ya. Sebentar, maaf tadi ada yang manggil saya. Saya foto dulu ya. Saya foto kemudian kalian catat. Saya mau lihat nih catatannya nih. Oh, Ciki catat ya.